selamat siang. Selamat siang, Kak. Duduk dulu Kak, duduk dulu. Oke. Gimana Kak? Udah nyaman Kak duduknya? Udah kok. Sebelumnya kakaknya kesini naik apa nih tadi transportasinya? Tadi naik motor pribadi sih dari rumah. Oh, jauh Kak jaraknya dari rumah ke sini? Lumayan, ada kali setengah jam. Wah, jauh juga ya. Gimana Kak cuacanya hari ini? Di luar tadi cerah, agak panas sih, tapi nggak apa-apa. Masih mendingan lah, nggak menyengat banget ke kulit. Gitu. Sebelumnya dengan kakak siapa? Aku Seva Audrey. Wah, halo Kak Seva. Halo Kak, salam kenal ya. Salam kenal. Kakaknya sendiri sekarang lagi kuliah kah atau bekerja? Aku sekarang lagi kuliah, jalan semester 4 mau 5 sih. Wah, udah mahasiswa mau semester akhir ya di Iya. sini. Begitu deh. Sebelumnya terima kasih ya Kak udah hadir pada siang hari ini. Eh, Sebenarnya untuk selama sesi konseling ini kita akan berjalan selama 30 menitan Kak. Tujuannya dari konseling ini untuk kakaknya bisa mengeluarkan keluh kesah kakak, apa yang ingin kakak ceritakan, dan saya akan menjaga kerahasiaannya dari cerita kakak tersebut. Dan saya juga meminta untuk selama sesi konseling nanti kakaknya bisa terbuka dengan saya nantinya. Sebelumnya, apakah kakak sudah siap untuk konseling hari ini? Iya, saya sudah siap. Oke, kalau begitu, biasanya kalau siang-siang gini kakak kalau di kampus tuh ngapain aja sih kak? Aku siang-siang gini biasanya jeda mata kuliah sih, jadi ke kantin aja sama temen-temen cari makan gitu. Oh, jadi gitu. Kakaknya bisa ceritakan keseharian kakak selama menjadi mahasiswa ini bagaimana, atau mungkin di luar dari acara-acara kampus itu gimana kesehariannya? Kalau hari biasa aku kuliah dari pagi sampai siang. Setelah itu kadang kalau dulu semester 1-2 masih ikut kegiatan mahasiswa di kampus aku. Terus malamnya biasanya lanjut ngerjain tugas aja sih. Oh begitu ya, jadi dulu tipe mahasiswa yang produktif gitu ya, ikut kegiatan-kegiatan. Lumayan. Lalu biasanya kakaknya saat menjalani kegiatan gitu itu gimana sih perasaan kakak? Apa aja yang kakak dapetin selama menjalani kegiatan kampus kayak gitu? Jujur, selama ngikutin kegiatan di kampus, relasiku jadi lebih luas sih. Terus aku dapat ilmu-ilmu yang gak aku dapetin pas masuk kuliah aja. Jadi kayak gimana caranya berinteraksi sama orang, terus ngejalanin tugas sama teman-teman, ngejalanin proker juga, kayak gitu sih. Menarik juga ya, penuh juga ya kehidupan mahasiswa ini. Kira-kira walaupun dengan banyak kegiatan tuh kakaknya itu ngerasa ibadahnya keganggu nggak dengan kegiatan yang penuh seperti itu? Mungkin kadang-kadang masih suka lupa sih, tapi seringnya juga masih menjalankan lah ibadah itu setiap hari. Jadi masih bisa mengikuti ibadah-ibadah juga walaupun di sela-sela kesibukan kakak juga kan? Iya benar. Lalu dengan waktu yang kakak miliki sendiri itu, apa kakak punya waktu sendiri untuk diri kakak sendiri kayak me time atau apa gitu? Aku biasanya kalau ada waktu luang di rumah aja sih, kayak waktunya aku buat dengerin musik, nonton film, atau
sekedar scroll media sosial aja. Mungkin itu. Baik. Lalu aktivitas kakak waktu santai berarti dengan menonton seperti itu ya kak ya? Selain itu ada aktivitas lainnya kah yang pernah kakak lakukan atau kakak inginkan? Kalau aktivitas yang ingin dilakukan sih, aku pengennya lebih bisa produktif di bidang keolahragaan, karena jujur selama ini aku jarang olahraga, Kak. Begitu. Baik-baik, saya mengerti. Kira-kira nih kak, alasan kakak datang ke konseling ini untuk apa? Jadi gini, Kak, aku merasa kadang itu tertekan banget sama kuliah. Tugasnya tuh banyak, terus deadline-nya itu berdekatan antara tugas satu dengan tugas yang lainnya. Belum lagi karena aku tadi kan sempat bilang ikut kegiatan mahasiswa di kampus. Nah, jadi itu sih aku jadi kurang bisa membagi waktu, dan ada rasa takut nilai saya jelek dan mengecewakan orang tua gitu, Kak. Saya mengerti. Jadi di nilai akademik kakak itu kakak merasa perlu untuk terus diperjuangkan begitu kan? Iya, betul. Jadi untuk masalah utama yang sedang kakak rasakan itu mengenai apa nih kak? Apakah mengenai academic pressure seperti itu? Jujur iya sih, Kak, aku sering ngerasa cemas, susah tidur, kadang sulit untuk fokus pada saat belajar, bahkan kadang nangis-nangis sendiri karena kepikiran tugas-tugas yang banyak itu. Jadi dengan kendala yang seperti itu, jadi kakak merasa kayak stres dan begitu juga. Lalu biasanya saat kakak mengalami hal tersebut, kondisi cemas dan yang lain-lainnya, kakak merasa itu sudah berlangsung berapa lama kak? Kira-kira? Saya merasa kondisi ini tuh sudah hampir 6 bulan ini, pas aku masuk semester 4 ya gitu. Sejauh mana masalah akademik pressure itu bisa mempengaruhi aktivitas kakak sehari-harinya? Jujur lumayan mengganggu sih di aku, karena aku jadi sulit berkonsentrasi saat kuliah. Terus kadang tugas yang sebenarnya bisa selesai cepat malah saya tunda karena udah terlalu stres duluan. Jadi karena tekanan yang kakak rasakan itu, kakak nggak hanya mempengaruhi perasaan kakak tapi juga konsentrasi sama produktivitas kakak juga aktivitasnya sehari-hari. Iya, bener banget, Kak. Bagaimana dengan pola hidup kakak seperti pola tidur, pola makan kakak juga? Kalau pola tidur, jujur aku sering kelewat jamnya sih. Kadang aku bisa tidur jam 2 malam, makan juga kadang terlambat, seingatnya aku aja gitu. Jadi yang saya tangkap ini dengan tekanan akademik yang sedang kakak rasakan itu, ini sangat berdampak pada kondisi fisik juga ya kak ya? Iya, bener banget, Kak. Lalu semakin kakak mendekati ujian seperti UTS atau UAS, dengan cukup lama kakak merasakan hal tersebut dan juga tekan-tekanan itu, kira-kira saat mendekati ujian itu apa yang kakak rasakan? Pas mendekati ujian pastinya semakin tertekan lagi ya batin saya, karena sebelum ujian itu udah dikasih banyak tugas, terus nanti pas ujian pasti ada lagi tugas yang lebih berat dari itu, dan aku mungkin ngerasa bakal lebih capek dan lebih stres sih. Baik, saya mengerti.
Itu memang cukup bikin berpengaruh juga ya pada pola pikiran kita juga, pada pola pikir kakaknya selama ini. Iya kak. Lalu menurut kakak sendiri, faktor yang menyebabkan tekanan akademik sendiri itu apa kak kira-kira? Yang pertama, tugasnya itu banyak. Terus saya juga ikut kegiatan mahasiswa di kampus, jadi waktunya itu terbagi. Selain itu, saya juga ngerasa sering menunda pekerjaan, baik pekerjaan tugas kuliah atau pekerjaan di rumah. Saya juga sering membandingkan nilai saya dengan teman-teman. Baik, saya mengerti. Jadi, kalau yang saya rangkum pada cerita kakak ini, banyak faktor-faktor yang mempengaruhi juga, seperti organisasi tadi dan kebiasaan-kebiasaan kakak. Dan juga kakak sempat menceritakan bahwa kakak pernah membandingkan diri kakak dengan teman kakak, begitu. Iya benar banget kak. Dari faktor-faktor yang telah mempengaruhi tersebut, kira-kira menurut kakak mana yang paling mungkin bisa kakak perbaiki? Mungkin yang paling bisa aku perbaiki itu kebiasaan menunda tugas sih. Baik. Menurut kakak menunda tugas itu karena alasan apa kak? Aku ngerasa tugasnya terlalu banyak, jadi malah bingung harus mulai dari mana. Jadi kakak menunda tugas itu bukan karena ingin bermasan atau mager kak gitu, tapi karena kewalahan dengan tugas-tugasnya yang cukup banyak itu ya kak ya. Iya betul sekali kak. Lalu menurut kakak apa langkah kecil yang mungkin bisa kakak lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Mungkin saya bisa membuat daftar tugas berdasarkan deadline kayak to-do list gitu. Aku harus nyelesain tugas yang mana dulu. Kayak gitu sih kak. Baik. Itu ide yang cukup baik ya kak ya, bisa juga diterapkan. Saat itu, misalkan tugas, bagaimana jika tugas yang besar dibagi menjadi bagian-bagian kecil agar terasa ringan. Misal kita kayak mencicil-cicil tugasnya dulu. Misal hari ini kita mengerjakan tugas bagian materi yang mana, bab mana gitu. Seharusnya bisa sih kayak gitu. Lalu, em, menurut kakak dari apa yang kakak rasakan itu, academic pressure ini apakah hanya mempengaruhi di lingkungan akademik kakak saja seperti lingkungan kampus atau mengenai nilai-nilai kakak, atau mungkin karena masalah tersebut juga berdampak ke hal-hal lainnya seperti keluarga atau apa begitu? Kalau dari aku lumayan berdampak di keluarga sih, karena pas aku pulang ke rumah itu mood aku jadi kayak jelek gitu loh karena kepikiran tugas-tugas yang banyak, dan aku jadi kurang bisa berempati sama orang tuaku sendiri. Mungkin kayak gitu. Jadi kakak merasa efeknya tuh juga berpengaruh ke masalah keluarga juga begitu ya kak ya? Iya kak. Eh, Menurut kakak, dengan kakak merasakan hal tersebut, saat kakak mengalaminya, kira-kira sempat tidak melintas seperti menyesal atau tiba-tiba kayak ngerasa ada yang salah dengan diri kakak atau bagaimana? Sebelum aku datang ke konseling ini, sebenarnya aku udah ngerasa kayak bersalah karena aku gak bisa membagi waktuku dengan keluarga, dengan teman-teman, eh, karena tugas-tugas yang banyak tadi sih. Baik. Eh, Lalu apakah kakak sempat memikirkan mengenai bagaimana cara mengatasi permasalahan kakak itu sebelumnya? Aku udah kepikiran kayak yang tadi aku bilang, mungkin bakal buat to-do list pengerjaan tugasnya bagian mana-mana dulu. Terus mungkin aku akan perbaiki hubunganku lagi dengan keluarga, dengan teman-teman, lebih bisa membagi waktuku dengan mereka. Terus
aku juga ada waktu buat me time, kayak olahraga gitu biar lebih sehat lagi, lebih bisa manajemen stresku sendiri. Baik. Eh, jadi yang sesuai dengan kakak ceritakan tadi, yang saya tangkap adalah sebenarnya saya memahami mengenai tekanan akademik yang kakak alami dan juga dipengaruhi karena banyak tugas yang seperti kakak ceritakan tadi. Lalu ada juga kakak kegiatan dengan aktivitas organisasinya dan juga menunda pekerjaan karena kewalahan dengan pekerjaan tersebut, lalu cenderung membandingkan diri sendiri juga. Betul seperti itu, Kak. Iya betul banget Kak, seperti itu. Lalu tekanan tersebut juga berlangsung cukup lama ya, Kak, selama menjalani semester 4 ini, dan juga ada memberikan efek samping juga pada keluarga kakak karena kakak merasa kurang empati seperti yang kakak ceritakan tadi. Iya Kak. Baik, untuk yang kakak sarankan juga tadinya, lebih tepatnya yang kakak ingin lakukan juga sudah cukup baik dengan apa yang kakak ingin harapkan. Menurut saya, untuk kakak merasakan aktivitas produktif menurun itu sebenarnya sudah cukup sering terdengar juga pada mahasiswa-mahasiswa yang mulai memasuki pertengahan kuliah seperti itu. Lalu menurut saya dengan hal-hal yang telah kakak rasakan, sepertinya bagaimana jika kita memikirkan mengenai jalan keluarnya terlebih dahulu. Menurut kakak, bagaimana misalkan kakak meluangkan waktunya seperti untuk me time, untuk diri kakak sendiri, dan juga kakak menjalani libur selama semester atau libur kuliah dengan baik. Apakah menurut kakak itu cukup bisa kakak terima? Mungkin Aku jujur setuju banget sih sama yang kakak saranin tadi. Mungkin kedepannya aku akan lakuin seperti yang kakak bilang. lalu karena kakak sempat menyinggung mengenai kewalahan dengan tugas-tugas kakak nih, saat kakak menjalani tugas itu, bagaimana kalau misalkan kakak mencoba berbagi cerita dengan teman kampus kakak, kayak bercerita dengan teman kakak tentang masalah yang kakak hadapi itu seperti apa. Lalu kakak juga bisa mencoba bertanya kepada teman kakak saat kakak kewalahan untuk mengatasi tugas tersebut. Ya, akan aku usahakan sih. Sebenarnya agak sulit bercerita kayak gitu karena aku gak terbiasa. Tapi mungkin kedepannya bakal aku coba karena ini demi kesehatan mental aku sendiri sih. Baik. Lalu untuk selanjutnya, sepertinya kakak bisa mencoba untuk lebih percaya diri lagi dan untuk mencoba mengurangi untuk membandingkan diri sendirinya, karena sebenarnya kita sendiri juga mempunyai kemampuan yang cukup untuk mengatasi apapun masalahnya, namun setiap individu kan pasti mempunyai batas sendiri. Saya rasa kakak juga cukup hebat loh, bisa menjalani semester 4 juga sampai sekarang. Menjadi perkuliahan selama 4 semester tuh cukup hebat juga. Kakak bisa explore banyak hal, ikut organisasi, kakak juga bisa mempunyai pengalaman banyak hal, entah dengan tugas-tugasnya, dengan praktikum-praktikum lainnya, dan juga dengan kakak lebih menghargai diri sendiri itu bisa membangkitkan kepercayaan diri kakak juga begitu. Menurut kakak, untuk membangun kepercayaan diri kakak itu, kakak sendiri ingin melakukan apa? Membangun kepercayaan diri mungkin dimulai dari yang seperti kakak bilang tadi, bakal
lebih menerima diriku sendiri, memahami diri sendiri, terus nggak membandingkan hasil orang lain dengan hasilku sendiri. Mungkin kayak gitu. Baik, saya mengerti. Jadi saya rasa hal-hal positif itu juga bisa membantu kakak untuk mengatasi academic pressure ini. Dan untuk yang terakhir, biasanya kan kakak waktu santainya itu dibantu mendengarkan musik atau hobi-hobi yang lainnya. Bagaimana jika apakah kakak tertarik dengan olahraga sebelumnya? Sebelumnya aku udah kepikiran mau olahraga gitu-gitu, tapi jarang aku lakuin. Mungkin selama 1 bulan aku cuma bisa olahraga 2-3 kali, itu aja cuma bersepeda. Mungkin kedepannya aku bakal tertarik sih sama olahraga-olahraga lain. Aku akan coba olahraga yang mungkin dari yang lebih ringan atau yang lebih berat kayak gitu. Baik, saya mengerti. Menurut saya itu saran dari saya dan kakak bisa menjalaninya sesuai dengan keinginan kakak sendiri. Nggak perlu memaksakan diri sendiri dan saya rasa sesi konseling yang kita lakukan ini juga sudah lumayan cukup panjang juga ya kak ya. Iya kak. Apa sih yang kakak rasakan sebelumnya saat merasakan sesi konseling ini? Sebelumnya aku ngerasa cemas sih kak, terus takut juga sebenarnya mau konseling dan berbagi cerita ke kakak, karena kan sebelumnya aku nggak pernah cerita-cerita panjang lebar kayak gini. Kadang aku takut dihakimi sama orang-orang yang jadi tempat aku cerita, makanya aku gak banyak cerita ke orang-orang dan mengikuti konseling ini dengan kakak. Baik, saya mengerti. Jadi ini kali pertama juga atau mungkin hal yang sangat membuat kakak deg-degan juga ya bercerita seperti ini. Iya kak, jujur deg-degan banget ini. Terima kasih banyak kakak sudah berani untuk mengungkapkan isi hati kakak. Kakak sudah mempercayakan saya untuk menerima cerita kakak dengan baik juga. Dan juga saya rasa di sini kakak juga bisa mencoba untuk menerapkan langkah-langkah yang telah saya sarankan tadi, tapi dengan kepercayaan diri dan juga tanpa memaksakan diri sendiri. Dan juga terima kasih juga atas ketersediaan kakak telah menjalani sesi konseling hari ini dengan baik dan mau sharing cerita juga dengan saya. Dan saya rasa kita cukup mengakhiri sesi konseling hari ini, dan dari kesimpulan yang saya rangkum tadi, dengan academic pressure kakak dan apapun masalah yang kakak hadapi juga, saya harap semoga kakak bisa menjalani kehidupannya setelah sesi konseling ini dengan baik. Dan mungkin adakah yang ingin kakak ceritakan atau sudah cukup sampai sini? Aku boleh cerita sedikit gak kak? Kan tadi aku sempat nyinggung kalau aku sulit buat terbuka sama orang lain. Nah itu menurut kakak solusinya itu gimana sih biar aku percaya sama diriku sendiri dan bisa terbuka masalahku sendiri dengan orang lain gitu? Baik. Mungkin awalnya kakak bisa mencoba menerima orang yang ingin berkenal dekat dengan kakak. Misal kakak punya adik, kakak bisa menerima adik kakak dan mungkin bisa diawali dengan bercanda atau membangun chemistry dengan baik dengan orang-orang sekitar yang kakak ingin percayakan. Jadi kakak bisa meluangkan waktu bersama, bercanda-canda bersama. Dan setelah kakak rasa cukup nyaman dan kakak mulai merasa percaya dengan orang tersebut,
itu sebenarnya mengikuti dengan kata hati kakak sendiri sih. Kalau misalkan orang tersebut bisa dipercaya dan juga bisa menyimpan rahasia dari apa yang ingin kakak rahasiakan, saya rasa kakak mulai mencoba perlahan terbukanya dengan awali dengan pembicaraan santai. Misal kakak bisa pergi berkreasi bersama dengan orang-orang tersebut, misal dengan adik kakak, kakak mengajak adik kakak pergi ke tempat wisata alam atau kemana. Lalu kalian saat menjalani wisata alam tuh biasanya kan ada tantangan nih kak. Kalian bisa basa-basi dulu, terus semakin lama saat merasa capek itu kalian bisa tiba-tiba ngarahin cerita lebih dalam, kayak iseng-iseng aja tanya gimana sih perasaan kamu menjadi adik aku. Lalu kakak juga bisa tiba-tiba secara lembut itu bisa bertanya kayak, menurut kamu aku itu gimana? Dari situ mungkin kakak bisa langsung terbukanya secara pelan-pelan ya, kayak kakak mulai menceritakan dari awal dulu apa yang kakak ceritakan kepada orang tersebut, lalu masalah apa yang ingin kakak ceritakan, dan jika orang tersebut responnya cukup baik dan kakak merasa nyaman, kakak bisa mulai melanjutkannya. Namun jika kakak merasa masih belum ada orang yang bisa kakak percaya, kakak bisa mencoba menulis diary aja dulu kak. Kak nulis diary gitu, misal hari ini apa yang kakak rasakan. Kakak menulis diary itu dengan misal seminggu sekali, rutinitas seperti itu kak, seminggu sekali atau berapa hari sekali. Semakin lama kita terbuka dengan diri sendiri, mungkin kita juga bisa terbuka dengan orang lain juga, begitu kak. Oh, jadi gitu ya kak. Jadi aku awalnya itu harus membangun chemistry sama orang yang terdekat, dan aku ngerasa aku menerima dia apa adanya dan dia menerima aku apa adanya. Diawali dari ngobrol santai kayak gitu. Iya betul, kayak begitu. Kamu dari kakaknya sendiri bagaimana? Apanya nih kak? Apakah dengan hal tersebut kakak merasa tertarik untuk mencobanya, atau kakak masih merasa sepertinya masih takut untuk mencoba terbuka dengan orang lain? Dari penjelasan kakak tadi, jujur tertarik sih buat mencoba saran-saran yang tadi. Terima kasih banyak loh kak sarannya. Baik, sama-sama kak. Lalu apakah ada yang ingin kakak ceritakan kembali? Udah cukup kak? Baik, jadi kesimpulan dari cerita tadi, kakak mengalami academic pressure, tapi kakak juga sudah mencoba melakukan berbagai hal untuk mencoba introspeksi diri sendiri juga, dan kakak juga mengharapkan ingin berubah menjadi lebih baik juga, ingin memperbaiki masalah-masalah tersebut, dan banyak juga hal-hal yang ingin kakak lakukan, termasuk juga yang seperti kakak ceritakan tadi di akhir tadi, kakak ingin mencoba terbuka dengan orang lain, mencoba untuk percaya dengan orang lain. Dari hal itu juga kita bisa semakin lama kakak bisa semakin mencoba untuk keluar dari masalah academic pressure, karena kakak bisa saling menceritakan apa yang kakak rasakan juga. Lalu apakah kakak rasa sudah cukup dengan sesi konseling hari ini? Udah cukup banget kak, terima kasih loh. Baik, terima kasih banyak atas ketersediaan kakak pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih, sangat-sangat berterima kasih. Dan untuk apapun cerita yang kakak ceritakan tadi, kerahasiaannya sudah terjamin aman. Saya akan menjaga kerahasiaan kakak, dan jika nanti kakaknya ingin melanjutkan sesi konseling lagi pada sesi selanjutnya juga boleh. Saya akan bersedia menerima cerita kakak juga, dan kakaknya bisa menceritakan mengenai perkembangan kakak setelah konseling hari ini. Kira-kira kakak nanti akan melakukan apa aja, lalu perkembangannya itu seperti apa. Dan terima kasih sekali untuk terakhir kalinya saya ucapkan kepada kakak. Iya kak. Selamat siang kak. Selamat siang.